...170 ada kuasa dalam darahnya. Satu, dua, tiga. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya Anak Domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah Anak Domba Allah. Maukah engkau bebas dari nafsu? Dalam darahnya ada kuasa, datang padanya ia akan sucikan. Di dalam kuasa darahnya ada kuasa, dalam darahnya Anak Domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah Anak Domba Allah. Maukah engkau melayani Yesus? Dalam darahnya ada kuasa dan dibasuh oleh darah kudus. Di dalam kuasa darahnya ada kuasa, dalam darahnya Anak Domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah Anak Domba Allah. Mari kita membuka Injil Tuhan Yesus dari perikop yang ke 199 ya. 199. Tolong dibukakan untuk Saudara Ayong. Masing-masing membaca 3 ayat ya. 3 ayat. Saya akan mulai dulu 3 ayat searah jarum jam. Dilanjut oleh yaitu Kimberly ya. Setelah saya maka Kimberly. Penangkapan dan judulnya pengkhianatan dan penangkapannya. Injil Tuhan Yesus, perikop 199, pengkhianatan dan penangkapan. Ini adalah kombinasi dari Matius 26 ayat 47 sampai 56, Markus 14 43 sampai 52, Lukas pasal 22 ayat 47 sampai 53, yang terakhir Injil Yohanes pasal 8 ya, ayat 2 sampai 12. Masing-masing 3 ayat. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, satu dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dengan dia serombongan besar orang dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang membawa pedang, lentra atau lampu, suluh atau obor, senjata ataupun ya, pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala, orang-orang Farisi
dan tua-tua bangsa Yahudi. 3 ayat. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Orang yang menyerahkan, dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Yang menyerahkan, dia telah Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus, mendekati Yesus untuk menciumnya, dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang? Hai Yudas, engkau menyerahkan Putra Manusia dengan ciuman?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Tetapi Simon Petrus, seorang dari mereka, dan yang menyertai yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Maka kata Yesus kepadanya, "Petrus, masukkan pedangmu itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang." Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapa-Ku supaya ia mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jikalau begitu, bagaimanakah akan digenapi yang sudah ditulis di dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Pada saat itu, Yesus berkata kepada orang banyak, imam-imam kepala dan kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku." Akan tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu. Semua itu terjadi supaya genap yang ada ditulis dalam kitab nabi-nabi. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia dan dibawa dari tempat itu. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda
yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Kita pindah ke halaman 190. Perikop 208. Pilatus si pengecut. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapatkan kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya itu sebagai putra Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawaban kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menangkap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, Enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Kita bersyukur sudah dapat membaca dua perikop dari Injil Tuhan Yesus tentang bagaimana Tuhan Yesus dikhianati, ditangkap, dan yang terakhir dia diadili. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk Tuhan Yesus yang adalah putra-Mu, putra Allah, tetapi bersedia menjadi putra manusia. Dia sama dengan kami, cuma dia tidak berdosa. Karena itu dialah satu-satunya anak domba-Mu yang layak menerima penghukuman atas semua dosa kami. Sehingga kami dosa-dosanya dapat diampuni oleh Engkau melalui darah Yesus yang sudah mengalir di atas bukit Kalvari. Sekarang kami mau belajar firman-Mu. Kami sadar Bapa, kami orang berdosa. Kami tahu karena pengampunan-Mu lah kami bisa datang ke hadirat-Mu yang kudus. Ampuni dosa kami. Dengan Roh-Mu yang kudus, pimpin kami untuk belajar firman-Mu.
supaya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang melaksanakan rencana-Mu di bumi, supaya nama-Mu dimuliakan. Dengarkan doa kami, berkatilah persekutuan pada petang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih dan berdoa. Amin. Nah, masih ingat waktu Yesus ya datang ke kota Yerusalem? Coba dibuka di bagian depannya. Di bagian depan. Perikop 165. Coba dilihat ya, perikop 165. Pada saat Yesus datang ke kota Yerusalem, apa yang terjadi? Dia naik keledai kan? Masih ingat dia naik apa? Keledai. Dan orang-orang menyambut Yesus seperti raja. Seperti apa? Kenapa begitu? Karena mereka ingin Yesus menjadi raja mereka yang membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Tolong diingat ya. Ya, ditulis di sini. Yesus diingini oleh orang untuk menjadi raja yang membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Ya, kalau mereka punya raja seperti Yesus, enak tidak? Kenapa enak? Makan bisa gratis, ya kan? Kalau sakit, tinggal datang pada Yesus, sakit apapun disembuhkan. Ya, jadi kamu lihat ya, perikop 165, apa judulnya? Kedatangan yang gagah, halaman 148. Tapi, waktu Yesus datang di halaman 150, teriakan mereka apa? Hosana untuk putra Daud. Hosana untuk putra Daud. Ya, di halaman 150. Hosana untuk putra Daud, diberkatilah dia Raja Israel yang datang dalam nama Tuhan. Damai di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapak kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Mereka berharap Yesus menjadi apa? Menjadi apa? Raja. Tetapi, Yesus datang pertama kali bukan untuk menjadi raja seperti yang diinginkan manusia, tetapi dia menjadi penebus dosa. Penebus? Ya, bagaimana cara dia menebus dosa? Dia harus mati. Ya, harus apa? Mati. Nah, kita melihat di catatan yang sudah saya bagikan. Yesus waktu ditangkap, dia berada di taman yang bernama taman apa? Taman apa? Di ini halaman 1. Taman apa namanya? Getsemani. Apa artinya Getsemani? Tolong dicatat. Getsemani itu artinya pemerasan anggur. Getsemani itu apa? Sesuatu itu diperas, ditekan ya. Jadi Yesus dalam keadaan tertekan. Nah, setelah itu Yesus berdoa di Taman Getsemani. Taman Getsemani ini di luar kota Yerusalem, di Bukit Zaitun, dan Yudas tahu bahwa Yesus sering bertemu di Taman Getsemani. Taman Getsemani ini kemungkinan dimiliki oleh seorang kaya. Orang kaya ini kemungkinan juga adalah temannya Yesus. Meminjamkan taman itu kepada Yesus. Dan Yesus waktu mau datang dari kota Yerusalem menuju Taman Getsemani, kamu lihat ya, perlu melewati lembah apa? Lembah Kidron. Ya, lembah apa? Lembah Kidron. Jadi dalam 2 Samuel 15 juga sama, Daud melewati lembah Kidron ketika dia dikhianati oleh putranya yang bernama Absalom. Nah, coba kita lihat perikop 199 yang tadi kita baca. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu Taman Getsemani karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Jadi Yesus setelah selesai berdoa ya, kamu lihat di perikop 198 ya. Apa doa Yesus di Taman Getsemani? Dia berdoa 3 kali dengan doa yang sama. Ya Bapa, halaman 182 ayat 42. Ya Bapa, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Doanya sama. Berapa kali dia berdoa? Berapa kali dia berdoa? 3
3 kali, doanya sama. Jadi kita boleh berdoa ya, dengan doa yang sama, ya beberapa kali. Kalau sudah amin ya, dalam nama Yesus, saya berdoa, amin. Nanti mau berdoa lagi dengan doa yang sama, boleh nggak? Boleh ya, seperti Yesus. Nah, jadi Yudas tahu, Yudas sudah menjual Yesus berapa harga Yesus dijual, masih ingat? Berapa? 30 keping perak. Nah, waktu Yudas datang, kira-kira berapa orang yang dibawa Yudas? Kemungkinan, kamu lihat ya, yang datang itu satu pasukan prajurit dan penjaga satpam bait Allah. Ya. Kemungkinan 600 orang yang datang menangkap Yesus. Karena murid Yesus kan ada 12 yang mereka takut kalau membawa orang terlalu sedikit, Yesus tidak bisa ditangkap. Mereka membawa apa saja? Halaman 183 di Injil Tuhan Yesus. Membawa pedang, nah, membawa apa lagi? Lampu, obor, dan bersama-sama dengan orang-orang yang disuruh oleh imam-imam kepala, orang-orang Farisi, dan tua-tua bangsa Yahudi. Nah, tetapi Yesus tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya. Makanya Yesus ya, kamu lihat ya, dia ada orang datang mau menangkap Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Dia maju loh ke depan. Biasanya kalau orang mau ditangkap dia kan lari kan. Tapi Yesus kenapa nih? Dia maju. Justru dia maju, dia bertanya pada mereka, siapakah yang kalian semua ini cari? Mereka menjawab apa? Yesus dari mana? Nazaret. Katanya kepada mereka, nah, akulah dia. Ya, akulah dia. I am he. Di ayat yang kelima yang tadi kita baca ya. Nah, Yudas, jadi mereka tidak mau salah tangkap loh. Yudas yang kenal dengan Yesus karena itu malam hari, dia berdiri bersama-sama mereka. Yudas berkata bagaimana? Kalian boleh nangkap Yesus supaya tidak salah tangkap, maka kalian harus menangkap orang yang aku cium. Yang aku apa? Cium. Nah, disinilah. Jadi dia datang ya ke hadapan Yesus dan dia bagaimana? Mencium Yesus. Nah, dia berkata apa? Salam, Rabi. Apa itu artinya Rabi? Halaman 183. Rabi itu artinya guruku, tolong ditulis. Rabi apa artinya? Guruku ya. Lalu dia mencium Yesus, tapi Yesus berkata kepadanya, hai kawan. Ya, hai kawannya, untuk itukah engkau datang? Hai Yudas, engkau menyerahkan putra manusia dengan ciuman, maka majulah. Mereka memegang Yesus dan menangkap Yesus. Jadi kamu lihat di sini. Nah, ketika Yesus ya mau ditangkap, apakah murid-muridnya ikut ketangkap? Ternyata tidak ya. Hanya Yesus sendiri yang ditangkap. Nah, kamu kalau lihat ya, waktu mereka datang pada Yesus, Yesus berkata, akulah dia. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka langsung mundur loh. Kenapa mundur? Karena kuasa Yesus ada dalam kata-katanya. Jadi waktu dia mundur, nah orang itu apa yang terjadi dengan mereka? Malah mereka terjatuh begini ke belakang. Terjatuh ke mana? Terjatuh ke mana? Ke belakang. Ya begini ya. Mereka itu yang mau menangkap Yesus, Yesus mengatakan akulah dia, dan mereka mundur, mereka jatuh ke belakang. Kalau kamu lihat di gereja karismatik ya, sering orang tuh didorong kepalanya. Gimana? Jatuh kemana mereka? Ke belakang. Itu bukan suatu perbuatan baik. Kalau kita mau menyembah Tuhan, jatuhnya kemana? Apakah ke belakang? Atau ke depan? Mana yang lebih baik? Kenapa ke depan? Bersujud menyembah, bagus ya. Bukan jatuh ke belakang tuh musuh. Ya, jadi kamu lihat di sini kan tadi yang kita baca, mereka jatuh ke belakang. Nah, kamu lihat di sini. Sekarang waktu mereka datang menangkap Yesus, mereka datang dengan apa? Dengan pedang, ya, dengan senjata. Nah, di situ ada seorang murid. Kamu lihat di halaman 183 yang bernama Simon Petrus. Siapa muridnya? Ya, siapa Simon Petrus? Masih ingat? Pimpinan dari murid Yesus namanya Simon Petrus. Nah, dia ini mengambil pedang. Ya. Dia bermaksud
membela Yesus. Dan ketika pedangnya itu diacungkan ya, diayunkan ya, Pak. Maksudnya ini mau menebas kepala dari orang yang bernama Malkus. Tapi yang kena apa? Tadi. Bagian mananya yang kena? Bagian mana yang kena tadi? Telinga kanan apa? Telinga kanan. Jadi telinga kanan. Jadi Yesus ya tidak mengizinkan ya Petrus tuh waktu menebas pedang kena lehernya. Nanti orang itu mati kan. Yesus hanya mengizinkan apa? Kenapa? Telinganya putus tuh. Pedangnya tajam nggak kalau gitu, tajam sekali ya. Jadi Yesus ya langsung menyambungkan ya telinganya. Itu mujizat Yesus sebelum dia disalib. Dia menyambungkan apa? Telinganya Malkus. Nah, jadi Petrus diberitahu oleh Yesus bagaimana pemberitahunya. Petrus, sarungkan kembali pedangmu. Jadi mereka juga tidak berani ya menyerang Petrus. Kenapa? Kenapa tak berani menyerang Petrus? Mereka 600 orang loh. Satu dari bagian mereka itu kena tebas telinganya. Kalau terjadi seperti itu ya di zaman sekarang pasti ya kawan-kawannya nggak terima kan akan menyerang Petrus kan. Tapi mereka mengapa tidak menyerang Petrus? Kenapa? Tuhan Yesus ya Maha Kuasa ya. Dia melindungi apa? Petrus supaya tidak ya mati terbunuh pada saat itu. Nah akhirnya apa yang terjadi? Nah ketika Petrus ya diberi pesan, apa pesannya di situ? Barang siapa yang memakai pedang akan apa? Binasa karena pedang. Mengerti ya? Barang siapa menggunakan pedang, ayat 52 halaman 183 kita baca. Masukkanlah pedangmu itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab, nah, coba dibaca. Barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Jadi kita tidak boleh ya main kekerasan. Nah, Yesus kemudian dia memberitahukan kepada orang yang menangkap dia. Kenapa sekarang kamu menangkap aku seperti seorang penyamun, seperti seorang perampok? Ya, 600 orang datang lengkap ya dengan pedang, dengan pentung. Nah, senjata mereka apa? Coba digaris bawahi di situ. Halaman 182. Pedang dan apa? Pentung ya, di sini kan ada lihat kan? Mereka datang dengan senjata lengkap untuk menangkap aku. Coba dibaca. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi, nah ini ya, kamu lihat ya. Saat kamu, ini adalah saat kamu, inilah kuasa kegelapan itu. Jadi begini loh. Siapa yang ingin membunuh Yesus? Pemimpin-pemimpin Yahudi yang kita namakan pemimpin TAI. Pemimpin apa? TAI ya, tua-tua, ahli Taurat, imam kepala. Jadi pemimpin-pemimpin ini sekarang mempunyai jamnya menangkap Yesus. Ya, jadi disebut inilah kuasa kegelapan itu. Nah, kemudian ya semua ini bisa terjadi. Kenapa orang bisa menangkap Yesus? Kenapa? Apakah karena Yesus sudah lemah? Kenapa orang bisa menangkap Yesus? Tiara, kenapa orang bisa menangkap Yesus? Apakah saat itu Yesus sudah dalam posisi lemah? Maria, apakah Yesus karena dia lemah, maka dia bisa ditangkap? Kenapa? Bukan, karena memang sudah sampai jamnya dia akan ditangkap dengan rela. Dengan apa? Tolong ditulis ya. Rela. Kenapa dia rela? Kenapa Tuhan Yesus rela? Karena kalau Yesus tidak rela mati untuk kita, maka kita tidak mungkinnya diampuni dosanya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, para prajurit ya menangkap Yesus karena semua itu harus terjadi supaya genaplah apa yang sudah ditulis di dalam kitab-kitab suci. Ini dikatakan kitab suci apa? Kristus mati untuk dosa-dosa kita sesuai kitab suci. Itu yang pertama ya. Nah, kemudian mereka membawa Yesus ya, dari tempat itu. Kamu lihat ya Yesus ya di sini.
dibawa ya oleh Roh Kudus. Coba lihat di halaman 1. Ke padang gurun untuk dicobai 40 hari. Injil Matius 4, Lukas 4. Kemudian yang ketiga, Yesus dibawa oleh orang Yahudi ke tebing untuk didorong supaya jatuh dari bukit. Ya, Lukas 4:29. Nah, kemudian yang keempat, Yesus sekarang dibawa oleh orang banyak. Yohanes 18 ayat 13 ke mana? Ya, poin 4, kemana? Tiara. Kepada siapa? Kepada Gehanas. Ya. Bagaikan apa? Ya, domba kelu, anak domba kelu, Yesaya 53, yang dituntun kemana? Ke pembantaian. Jadi begini loh, domba, waktu kita bawa ya ke tempat penyembelihan, domba itu nggak keluar suara loh. Ya, anak domba ya. Nah, Yesus. Kemudian setelah itu, Yesus dibawa ke Kayafas. Nah, ayat 26, pasal 26, ayat 57. Kemudian setelah itu, Yesus dibawa ya oleh orang Yahudi ke Pilatus. Sudah Matius 27. Kemudian setelah itu, Yesus dibawa ya, kepada Herodes oleh prajurit. Siapa Herodes? Tolong dilihat di halaman ini. 1. Siapa Pilatus? Siapa Anas? Nih, halaman 1. Anas adalah imam kepala. Kayafas adalah mantan imam kepala. Ini ya, tolong ditulis ya. Anas adalah imam kepala pada saat itu. Kayafas, siapa Kayafas? Mantan dari imam kepala. Pilatus, gubernur Roma. Herodes, raja orang Yahudi. Oke. Kemudian setelah dari Herodes, yang ke-8, Yesus dibawa lagi oleh para prajurit kembali kemana? Ke Pilatus lagi. Kemudian yang ke-9, para prajurit ya, mencambuk Yesus ya, dan diolok-olok. Yang ke-10, para prajurit yang membawa Yesus untuk disalibkan, itu sudah di Matius 27, Markus 15, Lukas 23, Yohanes 19 ayat 16 ya. Jadi selesai ya halamannya. Sekarang kita belajar di halaman berikutnya. Nah, halaman berikutnya itu sudah di perikop yang 199 tadi ya. Sekarang ke 199 ke 208. Tapi sebelumnya kita lihat ya di halaman 184. Ada seorang muda yang waktu itu ya mau ditangkap ya. Dia melarikan diri. Dia meninggalkan kainnya, maksudnya baju luarnya ya. Dan baju dalamnya ya dia hanya dengan pakaian dalam dia lari ya seperti orang telanjang. Siapa orang itu? Di sini. Halaman 184. Siapa dia? Kira-kira siapa dia? Siapa anak muda itu? Siapa? Coba kamu lihat ya, kalau kamu lihat ya ini ya. Ini kan cetak apa? Cetak miring kan? Cetak apa? Cetak miring. Nah, kalau cetak miring ini dari Injil apa di sini? Coba lihat. Apa? Markus. Orang itu namanya Markus. Markus itu waktu itu masih muda. Ya, pada saat Yesus mau ditangkap dia ada di situ. Tapi dia masih muda sekali. Ya mungkin remaja. Ya, ikut. Dan apa yang terjadi dengan ada seorang remaja yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutupi badannya. Markus mengikuti Yesus. Coba baca. 1, 2, 3. Mereka, bagian terakhir. Mereka, ini di sini, ini. Akhir dari perikop 199. Mereka 1, 2, 3. Mereka hendak menangkap Markus. Ya, tolong diganti ya. Mereka hendak menangkap siapa? Markus. Tetapi Markus melepaskan kainnya. Terus. Dan Markus lari dengan telanjang. Jadi siapa dia? Markus ya. Telanjang itu artinya dengan pakaian dalam saja. Ya, bukan dia tidak pakai pakaiannya.
Ya, pakai pakaian dalam saja. Ya, sekarang kita selesaikan dengan perikop 208. Pada saat Yesus diadili, Pilatus ini menjadi Pilatus yang pengecut. Nah, coba lihat di sini. Yesus diadili ya, setelah dia ditangkap. Ini pengadilannya, kamu lihat ya di catatan ini, saya sebut dengan kangguru court. Apa tuh kangguru? Tahu nggak binatang kangguru? Kangguru court itu artinya sebelum orang itu diadili, dia sudah dijatuhi hukuman. Hukumannya hukuman mati. Nggak ada pengadilan yang dimulai di malam hari. Tolong dilihat ya. Ini catatannya. Ada nggak pengadilan dimulai di malam hari? Tidak ada ya. Tapi Yesus diadili di malam hari waktu dia ditangkap. Nah, coba ya dilihat kembali yang menjadi ya urut-urutan pengadilan Yesus. Yang pertama coba dibaca oleh Kimberly ya. Terus ya berlanjut. Yang pertama apa? Hanas tanpa hukum. Hanas tanpa ya belum dihukum. Yang kedua Sanhedrin atau Kayafas hadir. dinyatakan bersalah Ya. atau tidak sah karena banyak pelanggaran hukum Yahudi. Ya, mereka mengatakan Yesus salah tapi dengan apa? Dengan saksi-saksi palsu. Ketiga, Sanhedrin diulang saat fajar. Sebelum pembatalan Sanhedrin sebelumnya dinyatakan bersalah atau juga tidak sah. Ya. Yang keempat, Pontius Pilatus siapa Pontius Pilatus? Siapa dia? Siapa? Siapa Pontius Pilatus? Siapa? Gubernur Roma. Kalau Herodes? Raja orang Yahudi. Siapa? Hanas? Imam besar. Kalau Kayafas? Imam besar, mantan imam besar. Nah, sekarang yang mengadili Yesus tuh Herodes Antipas. Ya, Pilatus sekarang yang berikutnya. Siapa Sanhedrin? Sanhedrin tolong ditulis 71 pemimpin orang-orang Yahudi. Ya, Sanhedrin ya. 71 pemimpin orang Yahudi. Oke. Kemudian siapa Pontius Pilatus? Siapa dia? Gubernur Roma. Kemudian Herodes, raja orang Yahudi. Terus Pontius Pilatus, gubernur. Nah, jadi begini ya. Pilatus mengadili Yesus, tidak ada menemukan kesalahan, dia serahkan Yesus pada Herodes. Serahkan kepada Herodes. Padahal Herodes itu musuh dia loh. Dia serahkan kepada Herodes. Herodes pun tidak melihat kesalahan Yesus. Kemudian dikembalikan kepada Pilatus. Nah, Pilatus ini mau membebaskan Yesus, tapi kamu lihat apa yang terjadi ya. Bahwa banyak orang itu atas ya pimpinan para pemimpin-pemimpin TAI itu sudah berseru ya, enyahkan Yesus, salibkan Yesus. Jadi kalau kita lihat ini pengadilan kangguru. Nah, Yesus pada saat itu dia dicambuk ya, dia diberi mahkota apa? Mahkota duri, Yohanes 19 ayat 2, jubahnya ungu. Kenapa warna jubahnya ungu? Kenapa? Melambangkan dia raja. Rudi, kenapa dalam mahkota itu ada duri? Kenapa duri? Durian dulu kayak semangka, tidak ada duri di Taman Eden. Kenapa ada duri? Melambangkan kutuk, tolong ditulis, kutuk. Kutuk itu kutuk pertama apa? Ular, kedua Hawa, ketiga Adam, keempat tanah, kelima mati, keenam ketujuh neraka. Jadi Yesus tuh menerima kutuk supaya kita jangan dikutuk. Nah, Yesus kamu kalau melihat mahkotanya duri, dia menggantikan kita dikutuk di atas kayu salib supaya kita jangan dilemparkan ke neraka. Kenapa dia raja? Kenapa raja? Raja itu harus mengalahkan apa? Musuh. Apa musuh manusia? Bukan. Iblis memang musuh. Tapi iblis pada satu saat ditangkap Tuhan, dimasukkan ke lubang tanpa dasar. Dia nggak bisa memusuhi kita lagi. Dia bisa dipenjara. Siapa musuh kita? Kematian. Kematian musuh semua manusia ya. Nah, kalau kita mati sebelum percaya Yesus, orang itu akan dilempar kemana? Ke neraka.
Tidak bisa keluar lagi. Jadi kalau kamu lihat di sini, apa kata Yesus? Kalian nggak tahukah aku bisa meminta Bapakku untuk mengirimkan? Nah, tolong ditulis di sini ya. 12 pasukan, 12 legiun. 12 legiun. Satu legiun itu 6.000 malaikat. Kalau 12 kali 6.000 berarti 72 malaikat. Berapa malaikat? Nah, kalau satu malaikat dia bisa mengalahkan ya 185.000 pasukan. Satu malaikat saja. Caranya bagaimana? Kenapa satu malaikat bisa mengalahkan hampir 200.000 pasukan? Bagaimana caranya? Dia membuat ya tentara-tentara itu jadi gila, saling membunuh, semuanya mati. Satu malaikat loh. Bagaimana cara satu malaikat mengalahkan 185.000 pasukan? Nah, dia membuat apa? Tentaranya gila dan saling membunuh. Nah, Yesus mengatakan kalau aku mau lepas ya dari tangkapan kalian, kalian hanya 600 orang. Saya bisa minta kepada Bapa untuk mengirim ya 12 pasukan, 12 legiun pasukan. 12 kali 6.000. Nah, pada saat Yesus diadili, Yesus itu berdarah-darah. Ya di Taman Getsemani dia sudah berkeringat ya, yang keluar dari keringatnya itu darah loh. Ya, karena saking tegangnya. Nah, Pilatus tidak menemukan Yesus bersalah. Dia mengatakan pada orang Yahudi, aku akan cambuk dia, aku akan hajar dia, aku akan lepaskan dia. Kemudian Pilatus juga serahkan Yesus kepada Herodes. Tidak juga ditemukan kesalahan dari ya Tuhan Yesus. Tetapi orang Yahudi itu berkata bagaimana? Enyahkan dia dan bebaskan dia. Bahkan Pilatus, kalau kamu lihat ya, lihatlah pria itu. Behold the man. Ya, bahasa Latinnya ecce homo. Nah, kamu lihat ya, ecce homo itu satu kata ya di dalam perikop ini yang tadi kamu baca. Lihatlah ya manusia itu. Ya, lihatlah pria itu. Nah, padahal kalau kamu lihat ya, Yesus pada saat itu ya sedang ya diadili dengan berdarah-darah. Ya. Nah, ada orang di sini yang melukis ya dengan judul ini, Behold the Man. Coba lihat di halaman 2 tuh. Tuh, lihat. Behold the Man. Lukisannya itu dibuat pada abad 17 oleh siapa itu? Caravaggio. Siapa dia? Pada saat itu hanya dijual $1.500. Nah, sekarang kamu tahu nggak nilai lukisan itu berapa? 680 miliar satu lukisan loh. Ya, 80 kali 1 meter. Bayangkan. Ya. Nah, kemudian kamu lihat ya. Pilatus mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan apapun pada Yesus. Kenapa begitu? Karena anak domba Allah, dia menanggung dosa dunia. Ya, kata Pilatus kepada orang Yahudi, lihatlah laki-laki itu, look the man, ya, karena Yesus tanpa salah, kenapa dia ditangkap, kenapa dia diadili, kenapa? Karena dia mau membebaskan kita dari kesalahan. Nah, imam-imam dan kroni itu berteriak, apa teriak mereka? Coba kamu baca di sini. Salibkan dia, ya, ambil dia dan salibkan dia, kata Pilatus. Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, ayat 6. Alasan mengapa mereka menyalibkan Yesus, coba kamu lihat di sini. Yesus mengaku sebagai putra Allah. Betul nggak dia putra Allah? Iya, jadi siapa yang mengaku dirinya putra Allah, dia adalah Allah sendiri, harus dihukum mati. Istri Pilatus pun ya takut ya, waktu malam itu dia mendapatkan mimpi, dan kalau kamu lihat ya Pilatus ya juga takut. Kenapa takut? Karena dia tidak pernah mendengarkan orang mengaku dirinya sebagai putra Allah. Memang Yesus adalah Allah. Kemudian ya istri Pilatus juga mendapatkan mimpi, dan pada malam dia bermimpi, dia sangat takut. Dia menulis ya surat kecil kepada Pilatus bahwa Pilatus, kamu ya jangan sakiti orang yang sedang kamu adili. Kemudian waktu Pilatus bertanya pada Yesus, Yesus diam. Yesus apa? Kenapa Yesus diam? Yesus seperti anak domba yang tidak banyak berkata-kata ya ketika dia diadili. Nah, Pilatus mengatakan, kenapa kamu tidak mau berbicara? Kalau kamu berbicara, aku bisa membebaskan engkau. Betul nggak? Tapi Yesus bilang, ya kuasa engkau itu datangnya dari aku. Kenapa Pilatus bisa menangkap Yesus? Kenapa? Karena Yesus memang harus ditangkap. Terus ya, waktu
Yesus ya dibilang oleh orang Yahudi, dia mengaku raja. Kalau kamu bebaskan Yesus sebagai raja, kamu tidak kawan dengan kaisar. Apa yang terjadi? Ya, Pilatus akhirnya ya menyalibkan Yesus. Di atas salib Yesus apa yang ditulis? INRI. Apa bunyinya INRI? Inilah, INRI itu artinya IN, Yesus dari Nazaret. RI itu raja orang Yahudi. Apa artinya INRI? Bukan, IN itu Yesus dari Nazaret. Yesus orang Nazaret, RI raja orang Yahudi. Ya, itu waktu Yesus ya disalibkan pada jam 12 atau jam ke-6. Ya, jadi Yesus adalah raja orang Yahudi. Jadi orang Yahudi berkata apa kepada Pilatus? Haruskah aku menyalibkan rajamu? Mereka orang Yahudi menjawab bahwa mereka tidak memiliki raja selain apa? Selain kaisar. Jadi kita selesaikan malam ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sudah belajar firman-Mu. Kiranya Roh-Mu menolong kami untuk terus menyimpan firman-Mu. Bahkan apa yang tidak dapat kami mengerti pada malam hari ini, kiranya Roh-Mu menjadi guru kami supaya pada satu saat nanti kami dapat mengerti firman-Mu. Kami akan pulang, sertailah para remaji yang masih sekolah, yang akan menghadapi ulangan umum. Kiranya mereka bertubuh yang sehat, rajin, dan bisa menyelesaikan ulangan umum dengan baik. Yang bekerja, Saudara Ayong, Engkau juga memimpin dia. Saudara Yaplim yang sakit, Engkau juga menyembuhkannya. Kami menyerahkan semua anak-anak-Mu yang di rumah, Engkau menyertai kami. Dengarkan doa kami, yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Terima kasih. Tolong di stop kameranya. Bawa pulang kertasnya. Tiara kameranya. Tolong dimatikan.